boleh jadikan status. Jangan hanya sering makanan jadi status. Halo guys, saya lagi di sini guys, lagi di Cono. Tuh Cono. Coto Nusantara. Bapak-bapak atau di Nusantara? Kalau tidak tahu di Nusantara. Bapak Ibu, satu nikmat kesehatan. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan satu nikmat ini, nikmat kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Makanya tadi lo pemeraja karena Allah Ta'ala ya, maaf. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ke Quran surah Ar-Rahman ada satu ayat, niat seri ayat yang dibaca sampai 31 kali. Pasti Bu Bapak hafal lagi nih. Bunyinya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sama-sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekali lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan di hadapan Allah? Nikmat satu itu nikmat sehat, syukur kepada Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada kita, ini juga nikmat mahal Ibu, masolilna, mahal harganya. Apa itu? Nikmat kesempatan. Salah satu nikmat kesempatan itu pada malam ini kita rasakan. Alhamdulillah kita sudah berada di takziah malam yang ketiga. Kenapa ku tahu Ki? Karena ditanya Kak. Takziah di malam yang ketiga, dan ternyata malam ketiga ini bertepatan memasuki malam tahun baru Islam Hijriah 1440. Amin ya rabbal alamin. Bagus kita ini Bapak Ibu, seakan-akan kita lebih mengutamakan tahun baru Islam daripada tahun baru Masehi. Ya toh? Ya. Ibu. Ibu cantik. Bapak. Ya, itu dong masih. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan kepada seluruh jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh Pancasila, tokoh janda, tokoh duda, tokoh anak-anak, tokoh obat, tokoh bangunan, dan tokoh campuran. Yang insyaallah yang sama-sama kita muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah. Juga yang saya muliakan terkhusus kepada keluarga besar almarhumah orang tua kita, kalau saya nenekku karena saya masih muda, almarhumah Pi Bunga. Puan Bunga. Itu maksudku yang sana Pi Bunga. Ya Allah, sehat-sehat Bunda. Bunga. Bilang Ipi. Itu maksudku. Almarhumah Puan Bunga binti Puan Bahe, usianya 70 tahun. Nah ini bagus tuh, cocok.
Ini pengawin, Sangin. Budget ini ya. Kita sanging ibu-ibu di dekatnya. Almarhumah, ini bagus, cocok. Ya. Ya, kenapa? Ini perlu menjadi satu perbedaan. Biasa ada orang lingu-lingu. Karena kenapa? Ini cocok ditawa. Kalau perempuan yang meninggal pakai binti. Kalau laki-laki yang meninggal pakai bin. Saya ulangi. Kalau laki-laki yang meninggal Pakai bin. bin. Kalau perempuan yang meninggal binti. Binti. Kalau setengah laki-laki, setengah perempuan. Tidak ada binti-bintu, tidak ada binti-binti, tidak ada bin-bin. Yang ada cuma dua. Kalau laki-laki lah bin, kalau perempuan lah binti. Tidak ada bintu-binti, tidak ada binti-bintu. Oke? Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Almarhumah meninggal dunia hari apa? Masya Allah. Yaumul Jumatul Mubarak. Mami Muslim, wa mamata min Muslim. Siapa yang meninggal dunia Lailatul Jum'ah atau Yaumatul Jum'ah, meninggal dunia pada malam Jumat atau hari Jumat, demi Allah, ini salah satu tanda-tanda meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Almarhumah meninggal dunia di hari Jumat 1. Yang kedua, almarhumah meninggal dunia di bulan Zulhijjah. Iya toh? Almarhumah meninggal dunia di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu salah satu bulan penuh dengan kemuliaan. Bulan Zulhijjah itu di mana orang-orang jamaah haji berangkat ke tanah suci. Makanya dengan izin Allah, almarhumah sementara sakarat, orang-orang di Makkah sementara bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama berakana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sementara bertalbiyah, sementara almarhumah sedang sakarat. Subhanallah. Bulan Zulhijjah 1. Siapa yang berdoa di dalamnya, maka tidak ada yang menghalangi doa yang akan diterima oleh Allah. Ketika meninggal dunia kan banyak itu orang berdoa toh. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wahai kering Allah Ta'ala, ampuni kasih dosanya almarhumah, luaskan kuburnya, terima segala kebaikannya. Tidak ada yang menghalangi doanya demi Allah kecuali diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal Alamin. Ibu bapak, karena malam ini adalah malam alhamdulillah untuk memasuki tahun baru Islam 1 Muharram, maka saya mengajak kepada seluruh para hadirin tabe barakana selawai. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal Alamin. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. sallallahu Alaihi wasallam. Sekali lagi. Ya Nabi salam, Ya laika. ya Rasul salam, Alaika. ya
Dengarkan kalimatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siapa sesungguhnya Allah berselawat kepada Rasulullah, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada apa orang-orang yang beriman? Sallu, berselawat kepada Nabi Muhammad alaihi wasallimu taslima, untuk gapai, untuk mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Kenapa kita berselawat? Sebagai pertanda insya Allah kita berada di rumah keluarga besar almarhumah, dan yang kedua menyambut tahun baru Islam insya Allah. Amin amin ya rabbal Alamin. Terkhusus juga yang saya muliakan, alhamdulillah MC, terima kasih banyak orang tua kami, orang tua saya juga, masya Allah. Lama pada menunggu karena saya tersesat. Alhamdulillah data saya penting sampai ke aku dong. Juga yang Korea, masya Allah, Ibu Ustazah Nurmiati, masya Allah, barakallahu fikum. Terus lagi Ibu Haji Musdalifah, terima kasih banyak atas undangannya. Orang tuaku semuanya izin untuk melanjutkan ceramah ini. Bismillah. Ayo. Ya, mulai. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara persoalan kematian, Syekh Al-Qarni mengatakan, saya ulangi, berbicara persoalan kematian, Syekh Al-Qarni mengatakan bahwa kematian itu setidaknya dua jitu. Satu, kematian itu pasti. Dua, kematian itu tak pasti. Bingung toh? Oke, dengarkan baik-baik dan jangan kemana-mana. Oke. Yang pertama, barusan adanya yang cerdas. Apa persoalan? Satu, Syekh Al-Qarni mengatakan kematian itu pasti. Tentu kematian itu siapapun itu mereka tidak bisa ditolerir, tidak bisa dipangkas, tidak bisa digadai, karena memang bukan pegadaian. Kematian itu tidak bisa disogok, tidak bisa dibayar. Demi Allah, mana buktinya? Bagaimana kayanya Nabiullah Sulaiman tetap juga kembali kepada Allah. Bagaimana kayanya Raja Namrud pada waktu itu tetap juga, mohon maaf, kembali kepada Allah. Ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, saking kayanya ibu bapak, juga ketika tiba masanya, tiba waktunya kematiannya, tidak bisa mereka undurkan dan tidak bisa mereka majukan. Kenapa? Kematian itu pasti. Mana dasarnya? Aina ma takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti datang. Kita sembunyi di belakang tembok, kita sembunyi di atas gunung Uhud, Jabal Nur, Jabal Sur, tetap kematian pasti datang. Kematian itu karena pasti adanya. Itu Bapak Ibu, semuanya meninggal, semuanya mati, tinggal kita menunggu. Jadi sebenarnya kata-katanya sengaja termasuk nake, kita sebenarnya sudah masuk daftar tunggu. Dua itu daftar tunggu. Daftar tunggu nih haji atau daftar tunggu anu? Ano, apa dong? Panas setan. Dua itu daftar tunggu nih haji. Yang kedua daftar tunggu panggilan Allah. Saya ulangi, daftar tunggu panggilan ke Baitullah, daftar tunggu untuk panggilan ke Allah. Tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ya, takut besok ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita semua sudah masuk daftar. Iya, mau tidak bisa. Kita ini sudah masuk bagian daftar arisan. Ya, Ibu, biasa gimana arisan? Biasa. Ya, menganang. Itu sebenarnya kita masuk daftar arisan. Arisan apa? Arisan kematian. Makanya mohon maaf, di akhirat itu ada satu pohon, cuma saya lupa namanya. Satu pohon itu ada semua mata di sana. Setiap daun ada mata. Nama aku ada Tommy, yang mengaji ada Tong, yang MC ada Tommy, yang undang ada Tong, bunda-bundaku semua ada namanya. Ketika ada yang daun yang jatuh, maka diambillah daun itu lalu ditanya,
Siapa nama itu? Siapa ibu? Siapa itu? Masa saya ibu? Iya boleh. Panggil apa? Oke. Ya Allah, siapa itu yang malaikat? Tunggu dulu pamilki. Ketika pas ambil. Ya dende. Oh ya anu. Ya Pak Ustaz. Dua gitu Pak Ustaz yang MC atau saya. Masih muda nih. Ayo tahu aku nih. Iklan itu Ustaz. Ada tamu. Ibu bapak, makanya mohon maaf. Ketika dan itu jatuh diambil siapa nama itu? Ketika pas dilihat namanya saya kak atau yang MC, maka masya Allah barakallahu fikum, malaikat mengumumkan, jemputlah hamba Allah. Hampir bukus medongan nih. Jemputlah hamba Allah yang bernama si Aco atau si Aceh. Maka dijemputlah. Maka manusia tidak bisa buat apa-apa. Karena kenapa? Kematian itu pasti adanya. Makanya itu wajar itu tahu itu DSA. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ada itu lagunya itu bagus sekali itu, nah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja Mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak RW mati, Pak RT mati. Pak Ustaz Juga mati. Amin. Amin. Ibu bang masih mudik ya, masih mudik ya. Udah. Ya. Ayo bapak ibu. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kami lupa raja. Sebentar. Tenang. Tunggu tanggal mainnya. Anda terdepan, saya di belakang. Nah, Oke bapak ibu, mohon maaf. Cuma begini, berbicara persoalan kematian itu memang misterius, Kanda. Kandaku, masya Allah. Saya dikit. Lama baru ketemu 10 tahun. lama tuh aja nanti. Itu yang peliputannya bilang, bro, bisa kami minta kalau diwariskan sedikit tinggi tak? Tapi bisa kali itu sarankan aku. Lanjutkan ya. Baik, bapak ibu. Makanya mohon maaf jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tabe, ya. Ketika kita berbicara persoalan kematian demikian, sama halnya kita berbicara persoalan sesuatu yang misterius. Mana buktinya? Secara logika, yang semestinya duluan meninggal dunia adalah orang sakit atau orang sehat. Semestinya yang duluan meninggal dunia orang sakit atau orang sehat. Logikanya Sakit. orang garing, orang sakit. Tapi ternyata mohon maaf, ternyata kebanyakan juga orang meninggal dalam keadaan sehat. Ya toh, orang sakit berbanyak istighfar, orang sehat waspada dan minta ampun kepada Allah. Nah itu satu logika. Yang kedua, itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, kematian itu misteri. Semestinya yang duluan meninggal dunia itu adalah orang tua daripada anak muda. Logikanya. Tapi ternyata kebanyakan juga orang meninggal dalam keadaan masih muda. Jarang-jarang ini almarhum umurnya usianya 70 tahun. Berapa umurnya Nabi, Bu? 6. Berapa umurnya Nabi? 6. Umurnya almarhum 70. Berapa bonus dikasih oleh Allah? 70 tahun. 7 tahun. Bonus dikasih oleh Allah 7 tahun. Allah kasih bonus bisa jadi ada yang spesial. Bukan hanya spesial tapi teristimewa. Ya toh? Karena kenapa? Terkadang sesuatu dikasih bonus kelebihan karena ada yang luar biasa pada dirinya. Almarhumah dikasih bonus oleh Allah 7 tahun. Insya Allah semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal Alamin. Itu buktinya. Hah? Guru mengaji. Masya Allah.
Sebentar, ada kisahnya. Sebentar Bapak Ibu. Ada sosok ibu-ibu, dia guru mengaji. Guru mengaji itu di Jawa. Ada cahaya yang bersinar di rumahnya. Ya, dan yang menyaksikan ini adalah seorang ulama. Sebentar, itu nanti di ending terakhirnya. Dan kemana-mana, kita lanjut ke masa sesi berikutnya. Bapak Ibu, lanjut. Cerita belum meraja. Ya, mohon maaf. Ada mestinya dalam meninggal dunia adalah orang tua dulu. Tapi fakta dan realita, kebanyakan juga orang meninggal masih dalam keadaan muda. Contohnya Ustaz Arifin Ilham, Ibu Ustaz Arifin Ilham, yang terkenal dengan zikirnya itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ustaz, kenapa kita berzikir yang menyambut tahun baru Islam sekalian? Insyaallah berkah ya. Masyaallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Siapa yang sering bawakan ini? Ustaz Arifin Ilham. Meninggal dunia itu dalam keadaan masih sangat muda. Ada satu lagi, mohon maaf namanya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Meninggal dunia dalam keadaan masih muda. Salawatnya terkenal, zikirnya terkenal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berakana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa menangis? Sedih tadi di lagu tas. Makasih. Dapat hadiah sebentar. Asik. Khusus. Jarang kita tuh semua orang gitu. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia dalam keadaan masih muda, umurnya kurang lebih 40 tahun. Ya toh? Ya. Ada lagi seorang ulama yang ingin mencetak penghafal Al-Quran 1 juta, kurang lebih. Siapa namanya? Syekh Ali Jabir. Meninggal dunia dalam keadaan masih sangat muda. Logika tidak masuk akal, tapi Allah yang berkehendak. Ampun, Mak. Ibu bapak, mohon maaf, mungkin daripada yang lain. Ini sedikit zikir sekalian. Siapa yang berzikir suatu tempat menyambut tahun baru Islam, mengalir pahalanya ke almarhumah insyaallah. Amin. Sudah di konsep. Oh bagus tuh ini, malah tahun baru juga sekalian. Orang-orang di sana panggil ustaz zikir. Masjid panggil ustaz zikir berjemaah. Tapi insya Allah sekalian cermat tasya, sekalian juga kita zikir menyambut tahun baru Islam. Iya, masya Allah. Pahalanya untuk siapa? Almarhumah. Insya Allah double ganda. Cermat tasya sebelum zikir. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kematian itu pasti. Yang kedua, jawabannya hello. Yang kedua. Itu tadi kan pertanyaan tak tahu satu. Kenapa pasti memang? Nah,
Yang kedua, kematian itu kata Syekh Al-Qarni itu tak pasti. Bingung tempat mesti bingung. Apanya yang tidak pasti? Matinya pasti. Apanya yang tidak pasti? Yang tidak pasti satu, waktunya. Yang tidak pasti harinya. Yang tidak pasti di mana kita akan meninggal dunia. Itu dijawab oleh Syekh Al-Qarni. Oh, itu yang tidak pasti. Bapak Ibu, Iya. baik. Kalau kita sudah tahu kematian pasti, maka satu, Al-Quran sudah menjawab. Allah sudah berfirman. Apa kata Allah? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apa tujuannya? Allah jawab. Quran surah Hud ayat 114. Bagaimana bunyinya? Innal hasanat yudhibuna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Dijawab oleh Nabi. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan yang kecil, karena kita tidak tahu di kebaikan yang mana yang justru mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal Alamin. Jangan lihat kecilnya bos, mana datuk ya belum pesaran. Oh iya, tahu mantap. Tahu aja. Jadi Bikin saya hadir, terima kasih. Teman-teman pasangnya di Bambantung. Terima kasih. Terima ibu sih. Mohon maaf belum ini anak kami minta maaf memang nih. Kenapa saya terlambat? Karena bukan mau saya cepat tetere Iya. mau saya cepat, mau saya tetere. Tapi Allah itu berkehendak. Allah yang mau. Bagaimana tidak? Itu kan mau maaf dikirim Google Maps sama tuan rumahnya. Nah Iya. Google Maps itu Maps terkadang cocok, terkadang tidak. Iya. Ini kalau main berarti udah dapat tolong-tolong. Bawa di mana kena bawa? Nah suruh kami belok kiri sebelum suruh. Masukkan situ sampai di ujung. Woi, baus tuh aspal. Terus aspal. Lama-lama batu bata. Kemana ini bayangkan Bapak Ibu antri motor di belakang gara-gara saya. Maklason terus ini songkok, ku tidak ku pakai. Ini juga surban, ku simpan di mobil. Mau maaf di sampingku. Masya Allah. Ketika ku buka kaca mobil, akan ku hargai. Pas lewat, apa namanya? Ini yang mana ke bawah mobil Anda? Kira ya anak-anak. Dari tadi gini nggak bilang kenapa anak Ustaz. Saya tak jual bisa ngomong. Ini Bapak. Ya itu anak. Sakit itu udah makan mah. Aku ku bilang jangan lihat orangnya, mana takut tapi amoso. Mana datu lu lihat tapi yang mau. Saya bilang sama tadi, alhamdulillah tolong yang undang saya. Saya doa sama Allah. Aku bilang ya Allah, ini malam menyambut tahun baru. Saya sambut dengan tersesat. Lebih baik sulit duluan, insya Allah di belakang hari akan mudah. Lebih baik Amin. menderita duluan, insya Allah di belakang akan bahagia. Amin. Ibu bapak, di situ kan pedang lama. Mau kamu mundur salah kah? Ada orang mau di belakang. Mau kamu maju buntu. Baru pakai mobil kita masih. Ini kan sudah terus. Ditanya mah, Mau ke mana? mau saya bukan menghargai orang. Ada betul itu tidak salah itu. Mau ke mana? Mau ke anak-anak di sini. Mau ke mana ye? Mau ke pergi ceramah. Siapa panggil kok? Kenapa panggil kok? Ero kok ngapa? Ero latihan ceramah. Saya bilang, Ero ke ceramah Tasia. Apa tidak ada orang meninggal di sini?
biasa yang mengundang. Tidak pernah habis WA-nya terus. Terus dia putar lagi putar. Ada di sini. Habis tahu Ustaz lagi dipantau. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you very much. Bapak Ibu, makanya tabe segala sesuatu keadaan Allah sudah atur. Iya, bisa jadi hikmahnya Allah kasih tersesat saya di sana. Karena kenapa? Bisa jadi ada sesuatu yang terjadi kecelakaan di sana. Allah hadang. Terkadang yang sakit, tapi menurut Allah aku akan bahagia. Iya. Alhamdulillah. Hampir kamu 15 menit di sini lorong. Tidak ada menyerah. Motor bisa lewat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Turun aku dari mobil, motor masuk bertanya. Ada di sana ada Certasia. Anak-anak yang kutanya, bagai pun apa ketua air. Adek, di mana di sini ada Certasia? Katanya di sebelah, katanya di sebelah. Oh, tidak bisa nih. Oh, baru tadi. Oh, napanjan na. Mau tidak mau sih, harus bertanya tuh nih. Ini sudah jam berapa tahu? Kasihan juga nih. Oh, jamaah-jamaah sudah menunggu tahu. Alhamdulillah, iya kok dong ini kita dipanggil. Bapak Ibu, tanya sama orang tua. Oh, ada memang di sana. Jangan kok di sini lewat. Di sana kok di sunu putar maka dong. Alhamdulillah, selamat menake. Weh, sampaikan lagi. Mau kapal tidak jadi, kak pasti harus putar lagi. Apa hikmahnya? Terkadang yang langkah yang jauh bisa jadi itu yang berkah daripada yang sedikit. Allah berkehendak asdar, semakin banyak langkah bangun bukan langkah bangun ya. Semakin banyak perputaran, semakin banyak pahala untuk almarhumah. Jangan pernah memandang sesuatu apa yang kita hadapi bisa jadi menurut kita tidak baik, tapi baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Akhirnya sampai juga ternyata. Weh, alhamdulillah bapak-bapak di sana baik-baik semua, bagus dong, alhamdulillah. Tabe, alhamdulillah aman saya. Ya, ada lagi ibu-ibu di sini. Bunda tadi yang jemput saya duluan masuk, saya yang di belakang udah balas sih, yang di belakang, alhamdulillah aman nak. Saya pernah jalan itu mau diantang, saya terlambat. Bayangkan mau jam 9 mau dimulai sebentar dikerjang antang pada waktu itu jalanannya. Ketika pada waktu itu alhamdulillah terlambat. Bayangkan seluruh juga. Ketika pas saya masuk, apa nih bapak kan? Lah. Datuk pengen ditunggu lah. La ilaha illallah. Dikira kalau begini bukan mau begini mudah, bukan mau begini, bukan mau. Maunya Allah. Dikira Pak saya tidak berusaha, baru 1 tahun ya bos. Wih gantung-gantung itu setiap hari nih. Pak kita ke bangkeng ah. Iya. Saya juga berikhtiar bos setiap hari. Alhamdulillah. Dengan izin Allah bunda, alhamdulillah. Ini anak yang ceramah, bukan sombong ya, tapi syukur nikmat. Sudah 8 kali umrah bos. Masya Allah. Masya Allah. Sebentar ada doanya ya. Iya. Dari ambil guru tak mau Haji Muhammad Nur yang di jalan ini. Semua belajar sama beliau. Ya, Insya Allah. 8 kali umroh. Saya doa di Raudhah. Apa doaku keren? Mau sekali ke Kedong tinggi. Bodoh. Itu doanya mau sekali tinggi. Itu saya minta sama Allah. Saya minta lagi mohon maaf. Sampai lagi di Mekah, saya masuk di Hijr Ismail, doa sama Allah. Apa doa saya? Keren. Mau sekali ke Kedong Tinggi. Saya doa lagi Budi Multasam antara pintu Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah, apa doa saya? Keren. Tinggi. Oh sekali kan tinggi. Tidak bisa. Keren. Sebentar endingnya. Kita dulu sekali kan jadi tentara. Wih, tidak nyambut. Ada endingnya. Mau sekali ke Kedong tinggi Kedong. Sudah 8 tahun minta tinggi. Nah sampai sekarang kan masih tak turun.
Apa itu? Sekarang, bentar ibu, teman-teman masih. Sebentar. Pertanyaannya. Begini. Ustaz kan minta nih sudah 8 tahun minta. Ya. Minta sama Allah apa tadi? Tinggi. Ya. Tapi ternyata nah sampai sekarang masih Iya, pendek. masih pendek. Pertanyaannya, ada ibu-ibu logis yang bertanya, tahu bagus loh pertanyaannya. Ustaz 8 tahun minta tinggi, tapi sampai sekarang masih pendek. Pertanyaan saya, apakah Allah dengar doa tak? Tidak. Itu pertanyaan. Logika sekali. Masuk akal tahu. Ustaz minta 8 tahun nih tinggi, tapi sampai sekarang bakal tidak tinggi. Balas bayang bangsa. Itu pertanyaannya. Allah kan maha terima doa. Allah kan maha mengabulkan doa. Iya. Lalu Ustaz sudah doa di Rawo, sudah doa di Jil Ismail, sudah doa di Multazam, minta tinggi, sampai sekarang masih jatuh. Apa saya jawabkan? Bunda, tidak ada doa tidak diterima oleh Allah. Satu, tidak ada doa tidak diterima Allah. Semua doa diterima oleh Allah. Namun seorang hamba terkadang apa yang kita minta belum tentu itu yang datang. Kenapa? Allah lebih tahu apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan. Sudah pasti keinginan. Iya, Catatan penting. Ibu Bapak. Iya ya. Catatan penting. Jadi Bapak Ibu, lalu bagaimana? Tugas seorang hamba ad-du'a'u ilallah. Ad-du'a ilallah, ya. Ad-du'a silahul mu'minin wan nur ila samawati wal ard. Doa itu senjata bagi orang-orang mukmin, cahaya untuk manusia dan cahaya langit dan bumi. Itu adalah doa, tugasnya kita doa. Tapi kalau kita doa jangan atur-atur Tuhan. Doa saja. Contoh Bapak Ibu, contoh. Saya minta kena. Saya minta tinggi naskah datu. Kenapa? Cita-cita aku dulu mau sekali kan jadi polisi. Kalau bukan polisi tentara. Kalau bukan tentara ya tapi ternyata Allah bilang, Asdar, saya dengar doamu, saya terima doamu. Tapi mohon maaf, menurut saya ini Tuhanmu yang lebih baik. Walaupun kamu tidak jadi polisi, tapi polisi yang mau ceramah. Walaupun kamu tidak jadi tentara, tapi tentara yang mau ceramah. Di Sorong, Idul Adha sekaligus masuk di Petrogas, perusahaan minyak terbesar di Indonesia. Diundang lagi, alhamdulillah. Saya ulangi, saya diundang ceramah Idul Adha di Sorong, Papua Barat Daya, menjadi provinsi baru. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada di sana Bu, seorang ibu soleha, Nia anak-anak, ada anaknya. Bapak Ibu, saya ulangi. Ada satu ibu, anaknya 7 anaknya, Masya Allah, semua anaknya sukses dunia akhirat. Saya kira perempuan. Kalau ada anak yang sukses, enggak, demi Allah saya ceramah di NTT, cuci kanan penuh semuanya. Bagaimana tidak penuh? Kaca di lorong. So pasti. Iya. Bapak Ibu, kalau ada anak yang sukses, jangan tanya anaknya, tapi tanya orang tuanya apa nak amalkan. Saya ingin tahu loh. Biasanya itu Bapak Ibu, ada anak sukses dunianya belum tentu sukses akhiratnya. Betul Pak? Anak-anakku, anak. Anu. Boleh terima kasih ya Allah. Bahagia punya mana Bapak Haji? Bahagia. Tidak pernah ada apa begini Bu. Penceramahnya aktif, ibu udah aktif toh.
Masya Allah. Ya. Bagus. Terima kasih. Kalau ada jadi dokter, pengusaha sukses, bahkan pengusaha kain kalau Makassar setarnya dari Mona Lisa. Masya Allah, barakallahu fi. Tapi akhiratnya, ibadahnya tidak pernah ditinggalkan. Saya dekat-dekat sudah, saya mau pulang. Mohon maaf, saya mau ketemu sama Bu Haji. Gimana itu Bu Haji? Oh iya Pak Ustaz, itu kalau habis sholat sunnah syuruk itu ibu-ibu baru sudah pulang. Isyarat ya. Masya Allah Bapak Ibu, saya tunggu di luar. Ya, kalau mana selesai, mohon maaf, saya bisa sengaja. Saya tunggu di luar. Untuk apa? Saya untuk amalannya dan saya dakwakan kepada masyarakat. Ketika saya ketemu, mohon maaf Bu Haji, mohon maaf, Masya Allah, anata berkah semua, Bu Haji juga panjang umur dan sehat berkah. Oh iya Pak Ustaz, kapan ki pulang nak? Insya Allah ya, mungkin besok pun Haji, Insya Allah pulang mak itu ya, ke Makassar. Oh selamat, ini lah orang Bugis Bapak Ibu, ini mana-mana orang Bugis kok, saya Bugis aku saya, Bapak Ibu, lanjut. Kenapa gini Ustaz? Begini Bu, mohon maaf, saya mau ambil berkah kita. Apa itu ya, doanya supaya anak-anak tak semua matu gimana nih sukses di akhirat ya. Saya bilang tidak habis itu doa aku itu nak Ustaz, tidak panjang singkat dan padat. Oh iya kami uang itu jangan dicatat kan saya juga ambil juga tidak mencatat lagi. Oh iya ini bekas menghafalkan toki sebentar. Jadi habis saya doaku Ustaz, setiap lepas sembahyang, setiap habis sholat 5 waktu ataukah sholat sunnah yang lainnya, saya doakan anakku secara keseluruhan 7 semuanya. Walaupun saya tidak sebut namanya, tapi Allah sudah tahu ke-7 anak itu, anakku. Oh ambil Bu Haji, dengarkan baik-baik. Iya, aku dengar nih. Tunggu dulu. Ikhlas kita terima dengan bismillah amal doanya. Ya Allah. Bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah akhlaknya anakku seperti akhlaknya Rasulullah. Wahai doa Bu Haji. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha tahu. Itu tidak ada minta. Saya ulangi. Intinya. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhlaknya anakku seperti akhlaknya Rasulullah. Ya Allah, karakternya anakku seperti karakternya Rasulullah. Ada yang bisa tangkis? Tidak ada. Ya Allah, jadikanlah ilmunya anakku seperti ilmunya Rasulullah. Ada yang bisa tangkis? Tidak ada. Yang terakhir, ini yang paling ini. Ya Allah, jadikanlah rezekinya anak semua terdapat pada diri Rasulullah. Ustaz, itu saya amalkan. Kalau saya bersandar kepada Rasulullah, Nabi Muhammad akan doakan saya, Nabi Muhammad akan doakan anakku. Ya Allah, jadikan akhlaknya anakku seperti akhlaknya Nabimu. Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah rezekinya anakku seperti rezekinya Nabi Muhammad. Kenapa? Pada suatu ketika Nabi Muhammad tawarkan sama malaikat Jibril, ya Muhammad, izinkanlah saya meminta kepada Allah. Apa itu? Itu gunung akan dijadikan emas. Tapi apa kata Rasulullah? Nggih, matur nuwun. Maaf, jangan Miki. Dari nanti umat-umat nanti mulai. Abu Asdar bilang, ya Jibril, cepat kok. Tunggu, jangan. Ya Allah, jadikanlah akhlaknya anakku seperti akhlaknya. Jadikanlah karakternya anakku seperti karakternya. Jadikanlah ilmunya anakku seperti ilmunya. Jadikanlah kasih sayangnya anakku seperti kasih sayangnya. Jadikanlah rezekinya anakku seperti rezekinya Nabi Muhammad. Itu rahasia. Kenapa bisa doa begitu Pung Haji? Itu nak mega saja Pak pertanyaan tak, banyak tuh pertanyaan tak. Iya Bang, saya harus tahu juga. Apa Nabi bilang? Ustaz, kalau saya sendiri yang berdoa, tidak kusandarkan sama Nabi Muhammad, apa toh saya kok dong? Apa mau kuandalkan Pung? Saya berdoa kepada Allah, tidak kusandarkan sama Nabi Muhammad. Ibadah aku lagi karu-karuan. Makanya saya sandarkan kepada Nabi Muhammad, biar kalau Rasulullah
Itu rahasianya. Insya Allah. Mudah-mudahan sesuatu ini yang sedikit tapi bisa kita bawa. Insyaallah. Insya Allah. Amin ya rabbal Alamin. Bandung bumi. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadikanlah, mohon maaf, Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, akhirkanlah hidupku dalam keadaan Islam. Itu bagusnya artinya. Saya ulangi, Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, akhirkanlah hidupku dalam keadaan Islam. Sama juga pertamanya, waqtim lana bil iman. Akhirkanlah hidupku dalam keadaan iman. Waqtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah hidupku, maaf, akhirkanlah hidupku dalam keadaan husnul khatimah. Kapan ini baca? Di saat kita habis sholat atau bisa kita ingat kematian, bacalah doa ini. Insya Allah, semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya hidup di dunia ini kita sementara transit. Mana bentuk transitnya? Mana bisa kita mau hidup selama-lamanya? Mana bisa? Jamin ke jauh-jauh Bung Haji. Hidup kita saja sampai 65 tahun, itu mulai 40 tahun saja nih. 40 tahun saja itu penyakit mulai berdatangan. Sakit-sakit lutut, sakit-sakit belakang, pendek, asal murah, apa tuh main? Ya toh, 40 tahun Bung Haji, 40 tahun. Salah tinggal Ustaz, salah tinggal. Mau ke balik sana, mau kan juga balik ke sana juga. Juga Manusia. Ayo kita ke Bali, Kenapa sih? Ayo minyak Bismillah. Bismillah. Kembali Bismillah. Allahu Akbar. Sampai di sana Bismillah. Sampai di sana, alhamdulillah. Ketika pas di Bandara Makassar, ditelepon sudah sama teman. Kering. Jangan berhenti beristighfar kepada Allah. Apa itu maksudnya? Nanti kita buktikan saja. Jangan pernah berhenti beristighfar kepada Allah. Oke, siapa takut? Yang kedua, pesanku Dinda, ya Dinda Ustaz, jangan sekali-kali, boleh tapi sekali-kali, jangan mikir selalu melihat ke depan. Kalau perlu berjalan, tunduk saja sambil main HP. Sambil main HP saja, sambil main HP. Sekali-sekali kalau begini melihat ke depan. Kenapa begitu? Nanti kita lihat dan saksikan di sana. Sudah. Sampai di Bali, Masya Allah. Ini juga Ustaz juga masih tunjuk tau. Kita lihat dandinya. Sampai sudah di Bali, turun dari pesawat, masuk di bandara, sudah mulai ada kekayangan. Liri-liri mami. Astagfirullah. Yang dibawa semangat istighfar saya tidak lolos, saya ambil jalan kedua. Apa itu? Nabi dan teman tunduk Main HP. Tunduk terus sampai keluar bandara. Tunduk terus. Alhamdulillah, saya kan tidak melihat ke depan. Ada juga bule. Ini perempuan tinggi-tinggi ngasih. Ini perempuan bule, tinggi, main HP juga. Saya juga main HP tong. Kita pasti tumpuk. Wow, emosi. Apa saya bilang? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khagaya.
dalam ampunan Allah. Memang kakakku kepalaku sama bule kah? Apaan Ustaz? Sekaligus berterima kasih. Apaan? Kasih bonus. Satu-satu nipi. Tunggu dulu ya, Mbak ibu-ibu jawab dengan jujur ya. Ya. Jawab ya, bantu saya. Oke. Iya. Bantu saya. Insya Allah malam penuh berkah. Iya, iya. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, kita bilang apa? Alhamdulillah. Jelas ya. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, apa dibilang? Masya Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, apa dibilang? Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, apa dibilang? Astagfirullah. Nah sekarang, giliran bapak-bapak yang di belakang. Bapak. Di dalam agama sudah diajarkan. Kemarin ke sebentar aja kan. Jagalah Hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai cahaya di langit. Saya bilang anak muda, jangan lihat, jaga matamu, jaga hatimu. Apa dia bilang? Ustaz, tidak kuliah ki, tapi kulirik ki. Ya itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah maha besar Allah Bapak Ibu. Ini logika ya. Orang yang tidak baik saja dikasih nikmat oleh Allah, apalagi orang yang baik. Iya. Saya ulangi. Orang yang tidak baik saja nikmat oleh Allah, apalagi orang yang baik. Orang yang jauh saja sama Allah dikasih nikmat oleh Allah, apalagi hamba yang dekat dengan Allah. Apa maksudnya? Ayo kita sama-sama memasuki